Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilaha wahida asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita kembali bermuajahah di bulan yang menjadi bagian dari Arba'atul Hurum, 4 bulan yang mulia, yaitu Zulhijjah, dan sudah memasuki atau mendekati Idul Kurban. Kita lanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus mengenai sifat lemah, ya, yang menjadi bagian dari permintaan Rasulullah SAW supaya tidak masuk kategori lemah, yakni satu doa yang sering beliau lantunkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Kemarin sudah dibahas di awal tentang makna ajzi, yakni lemah. Tapi bagaimana bentuk lemahnya kita coba kaji. Setidaknya ada 3 kata yang memiliki makna sama. Ada dhaif, ad-dhaif, ya, saya kira ini paling populer, ya. Ada al-ajzu, ada al-hayyinu. Ketiganya bisa dimaknai lemah. Namun dari segi konteksnya atau penekanannya, para pakar bahasa membedakan. Kalau dhaif secara penggunaan di Quran lebih bernuansa fisik, jadi fisiologi mungkin, ya, physically. Kalau ajzu mental, psikis, kejiwaan, jadi semacam mudah merasa kalah, mudah merasa saya nggak sanggup, itu. Begitu pula dengan hayyinu. Bedanya, kalau hayyinu lebih pada persoalan yang terkait dengan entah itu status atau harga diri. Yang disebut kata-kata hina ada di sini, Pak. Kita sering menyebut menghinakan, gitu ya. Itu sama dengan menurunkan derajat. Jadi kalau misalnya di Quran ada kalimat azabun muhin, azab yang menghinakan, menunjukkan bahwa azab Allah itu bukan sekedar menimpa fisik orang itu, tapi juga melemahkan kekuatan hati berupa kesombongan. Misalnya selama ini orang ini merasa kuat, merasa tak terkalahkan. Nah, dengan posisi seperti itu dilemahkan oleh Allah, sehingga secara mental bukan saja fisiknya yang luluh lantak, tapi juga harga dirinya yang selama ini diagung-agungkan. Itulah azabun muhin. Biasanya azabun muhin ini ditimpakan kepada orang yang tadi, yang dalam bahasa populer di kalangan persilatan namanya jumawa, pongah, congkak, arogan, dan seterusnya. Nah, bayangkan oleh kita saat seseorang merasa dirinya tak terkalahkan, mungkin mirip King Kong tuh, Pak. Kalau sudah berhasil mengalahkan musuhnya, tepuk dada gitu. Saya kira pernah lihat, ya. Nah, itu gambaran bahwa dia hebat gitu. Tapi
dalam satu masa ketika Allah memberinya semacam tadi, entah peristiwa yang di luar nalar, sakit dan sebagainya, di situ dia merasa kalah. Inilah muhin. Jadi di dalam Quran penggunaan tiga-tiganya dipakai. Sekarang kita kembangkan ya, tidak semata-mata sisi tadi, kita kembangkan dari sisi yang lain, pendalaman lah, eksplorasi. Dalam Al-Quran tadi ajaza yu'jizu itu banyak melahirkan kata lain. Misalnya a'jaztu itu pengertiannya bisa lemah akal atau bodoh, memorinya lemot. Mungkin Bapak Ibu kenal ya istilah lelet gitu. Apalagi letoy, tell me ya. Tell me bukan telat minum ya gitu. Telat mikir. Nah, itu bagian dari ajiz. Ya, ajaz itu menggambarkan mungkin kata-kata bodoh saya ternyata semacam gitu. Bodoh semengkau, kenapa saya nggak mikir ya kayak gitu. Itu menggambarkan ajaz itu. Misalnya ucapan Qabil ya, ucapan Qabil yang menyebut dirinya bodoh. Kenapa ya saya nggak punya pikiran ke sana ya? Ketika dia selesai membunuh Habil dalam konteks kurban ya, tiba-tiba dia melihat al-ghurab, burung gagak. Burung gagak kan termasuk burung cerdas kan Pak? Mungkin sudah banyak beberapa penelitian tentang itu ya. Nah, ketika melihat burung gagak menggali tanah dengan paruhnya, kemudian melemparkan sesuatu yang menjadi mangsanya ke dalam tanah yang sudah dilubangi tadi. Nah, Qabil bilang, bodoh sekali saya ya, kenapa nggak seperti yang dilakukan oleh burung itu. Itu kalimatnya Pak. Kenapa saya nggak mikir seperti burung itu ya. Itulah ungkapan yang dikemukakan oleh Qabil. Nah, tapi para bapak, peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, terlepas dari khilaf di antara ulama ya mengenai penyebutan kata, karena di dalam Quran tidak disebutkan kata nama yang disebut Qabil atau Habil, hanya sebatas ibnai Adam, anak Adam, itu saja. Terlepas dari itu, yang pasti dalam konteks ini Qabil masuk kategori al-ajiz, lemah akal. Sekarang kita coba lihat al-ajiz pakai jim ya, bukan pakai za. Di dalam Quran itu ada sebutan perbandingannya dengan al-qayyis. Kemarin kita coba ulas lagi. Wal-ajizu, orang yang lemah akal atau orang yang bodoh atau orang yang dungu, populer oleh Rocky Gerung. Man atsba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah akal adalah orang yang lebih mengikuti, memperturutkan, mengumbar, melampiaskan kecenderungan nafsunya, bebas tanpa kendali. Itu namanya ajiz. Mungkin dalam bahasa Imam Ali radhiyallahu an menyebutnya orang bodoh itu berbicara dengan di belakang lidahnya. Orang bijak itu berbicara dengan di belakang hatinya. Itu menggambarkan jelas tuh Pak, bahwa orang yang cerdas berbicara dengan di belakang hatinya, artinya ada pengendali. Ini layak apa tidak untuk dikemukakan, apakah pantas atau tidak, aspek kebenarannya, aspek kebaikannya. Itulah orang yang bijak. Tapi orang yang bodoh tadi asal jeplak kan. Makanya dikemukakan dengan sebutan berbicara dengan di belakang lidah, bukan dengan di belakang hati, tanpa data, tanpa dalil, tanpa teori, tanpa makna dan seterusnya. Wa tamanna 'ala Allah, tapi selalu berharap kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu. Itulah tipikal al-ajiz. Lawannya adalah al-qayyis.
yang tadi disebutkan, orang yang cerdas. Nah, di sini pemaparan Syekh bin Baz menyebutnya setidaknya makna al-kayyisu itu al-hazimu, al-fatanu, al-qawiyu, yakni orang yang tekun. Hazim sama dengan raghib. Oleh beliau dimaknainya hazim searti, sesuai, sepadan dengan kata raghib. Raghib itu apa? Orang yang penuh harap, optimis. Dengan demikian, orang yang disebut al-kayyis dengan watak al-hazim, tekun, karena dia yakin bahwa sesuatu itu memberi nilai. Nah, saya kira mengapa kita menjaga ketekunan ke masjid, karena kita yakin setiap langkah kaki kita ini punya nilai gitu. Apa nilainya? Menghapus dosa, menghapus kesalahan, mengangkat derajat martabat kita sebagai makhluk mulia di sisi Allah. Itulah yang menjadikan kita hazim, tekun, giat, ulet. Al-fatonu bisa juga cerdas secara intelektualitas atau rasionalitas. Dan al-qawiyu sama dengan produktif. Nyambung berarti, Pak. Ketiga watak yang dipaparkan oleh Syekh bin Baz mengenai makna al-kayyisu, al-hazimu, al-fatanu, al-qawiyu akan menjadikan orang itu punya nilai istimewa karena seluruh aktivitasnya mendapatkan sesuatu, ya. Itu gambarannya al-khazm. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan yang tadi. Jadi di dalam kalimat al-ajizu cenderung ada kekuatan hati, ya, untuk mengikuti bebasnya diri dari kekangan aturan-aturan. Mereka tidak mau dibatasi oleh apa yang disebut dengan pembatasan. Dalam bahasa Quran namanya al-hudud biasanya, Pak. Al-hudud itu ketentuan, batasan. Nah, bagi orang yang al-ajizu ingin ditabrak semua itu, nggak usah lah, kita ikuti saja kemauan apa yang muncul di dalam dirinya. Makanya disebut dengan ittaba'a hawa, memperturutkan nafsunya sesuai dengan kecenderungannya. Maunya kemana itu aja. Dia tidak mau dibatasi oleh aturan-aturan. Tetapi, nah ini, Pak, ketika di ujung di mana Allah sudah memaksanya untuk membatasi geraknya, di situ disebut kalah, alias al-hayyinu tadi. Itu perbedaannya. Para Bapak Ibu, ada satu kalimat menarik di sini, ya, yang tadi saya kutip, yang dikemukakan oleh Syekh bin Baz. Al-hazimu atau ketekunan yang sesuai dengan makna ar-raghibu adalah fi asbabin najah. Ketekunan itu atau optimis itu pintu atau jalan menuju keselamatan. Ini menarik kata-katanya, fi asbabin najah. Jadi kalau kita memang ingin meraih an-najah, keselamatan dari bencana, keselamatan dari azab dunia apalagi di akhirat, maka ketekunan itulah yang dibutuhkan oleh kita hari ini, termasuk ibadah, ya. Namun di sisi lain sangat kita sadari bahwa Rasulullah SAW bersabda, hujibatil jannah bil makar, membuka, menyingkap pintu jannah itu penuh dengan kesulitan. Namun bagi orang yang al-kayyisu tadi nggak ada masalah, dia akan terus berikhtiar, ya, tanpa kena lelah. Tetapi untuk menjaga stamina rohaninya, kembali ke yang tadi, dimotivasi terus lewat ayatul Quran, lewat hadis, karena saya kira di dalam Quran sudah sering, ya, dikemukakan bahwa untuk menguatkan hati atau lazim disebut dengan isbatul qalbi,
Salah satunya itu uzkurullaha katsiran, mengingat Allah sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang sudah sering kita dengar. Baik, para bapak dan ibu, lanjut dari uraian yang disampaikan oleh Syekh bin Baz mengenai pengertian perbedaan antara al-kayyisu dengan al-ajizu ya. Nah, di sini disebutkan lagi bahwa orang cerdas itu memiliki ketekunan sekaligus biasa melakukan yuhasabu nafsah, melakukan perenungan diri, muhasabah, mengevaluasi diri, menilai diri mengenai kecenderungan yang selama ini dia lakukan. Dia punya prinsip la tuqaddim illa ala ma yardi Allah. Dia tidak mau melakukan sesuatu kecuali yakin bahwa sesuatu itu diridhoi Allah atau sesuatu yang dilarang oleh Allah. Di sini para bapak, orang yang al-kayyis selalu melihat apakah sesuatu itu dalam pemahaman dia, dalam pengetahuan dia bisa membuat Allah ridho atau tidak. Ketika dia yakin berdasarkan ilmunya tentu ya, yang dia lakukan ini akan menimbulkan sesuatu yang buruk, dia hindari. Tapi kalau dia yakin bahwa ini memberi manfaat, dia lanjut. Jadi jelas di situ antara aksi amal yang dia lakukan dengan pengetahuan tentang sesuatu itu sulit dipisah, coba. Karena itu sebelum kita beramal diwajibkan ilmu dulu agar kita paham lanjut atau tidak ini sesuatu ini. Nah ini contoh dalam Quran, misalnya surat Al-Furqan ya, yang menggambarkan watak dari ibadur Rahman di ayat yang 72. Di situ diungkapkan tentang salah satu karakter ibadur Rahman yang sekaligus al-kayyis ya. Allah menyebutkan begini, apa kalimatnya? Walladzina la yashhaduna zura wa iza marru billagwi marru kirama. Saya fokus pada kalimat yang kedua ya. Wa iza marru billagwi marru kirama. Ketika orang ini lewat atau melintasi sekelompok orang, tapi sekelompok orang yang dilewati itu sedang melakukan billagwi, satu kegiatan aktivitas yang sia-sia, maka orang tadi karena dia yakin bahwa itu sia-sia, dia marru, dia lewat saja, tidak ikut nimbrung, tidak ikut diam, stay di situ. Sebab apa? Ingin tetap kiroma. Nah ini yang disebut dengan la tuqaddim. Dia tidak akan melakukan sesuatu illa ala ma, kecuali sesuatu itu dia yakin bahwa Allah ridho padanya, tidak menimbulkan murka. Itu gambarannya, Pak. Kalau kita ingin masuk kategori al-kayyis tadi. Memang kesan yang muncul adalah ada semacam, sebetulnya bukan eksklusivitas ya, tetapi mengurangi perkawanan, pertemanan dengan sesuatu yang dia yakini oh ini nggak ada nilai, enggak. Itu kira-kira gambarannya ya, sebagaimana sudah disebutkan. Sebaliknya kalau al-ajiz itu lawannya didul kayyis, lawan dari watak al-kayyis, di mana dia mudah sekali terkalahkan oleh hawahu. Selama apa yang dia lihat itu memuaskan, menyenangkan, dia nggak peduli bahwa itu benar atau salah. Karena apa? Keterbatasan pengetahuannya tentang sesuatu itu. Maka kecenderungan orang yang al-ajiz ya nabrak sana nabrak sini. Sebab sesuatu yang dia tabrak itu dia tidak paham bahwa itu buruk sebetulnya. Namun yang lebih parah lagi,
ketika diingatkan bahwa itu salah, buruk, rewel lah. Nah, di sini semakin sulit, Pak. Makanya Imam Ghazali menggolongkan orang yang seperti ini masuk kategori orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu paling sulit diingatkan. Orang yang tidak tahu bahwa dia bodoh, itu paling sulit. Kenapa? Karena ketika diingatkan tetap ngeyel bahwa dia nggak ada masalah gitu. Ya Allah, kita yang jengkel, Pak, mengingatkan orang seperti ini. Orang yang tidak tahu bahwa dia bodoh. Yang paling mudah sih orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Oh iya, terima kasih. Lalu dia menerima. Oh iya, benar. Yang syok, terima kasih ya. Itu selesai, Pak. Dia welcome. Dan orang seperti ini akan mudah melakukan perubahan. Sebaliknya yang tadi itu, aduh, Masya Allah, ngeyel luar biasa. Kita dibuat jengkel oleh tindakannya, tapi seringkali menolaknya dengan kata-kata gini, udah tahu kayak gitulah, nggak usah dikasih tahu juga. Gimana? Ya gitu, pokoknya gitu. Jadi susah diberitahu, tapi sok merasa tahu bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Jadi sekali lagi, orang al-ajizu semacam begitu ya. Maka kembali yang tadi, ajiz salah satu arti bagian dari kata ajaz ya. Bapak dan Ibu, kita ambil contoh ayat Quran yang menggambarkan tentang tadi al-ajizu, yang cenderung pada mengikuti hawa nafsunya ya. Sambil 3 surat 45 ayat 23, 18, 28 dan 20, 16. 3 surat ini menerangkan mengenai karakter orang yang al-ajiz, mengikuti hawa nafsu. Lalu kita diingatkan untuk tidak menjadikannya kawan dekat. Nah, kita lihat surat 45 ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Ini sudah sampai tinggi malah, Pak. Tuhannya itu nafsunya. Kamu pernah lihat nggak? Gitu kira-kira. Pernah lihat nggak orang yang menjadikan Tuhannya itu nafsunya? Jadi bayangkan, Pak, Allah menyebutnya ilahahu hawahu. Tuhan itu kecenderungannya. Orang seperti ini sangat berbahaya ketika posisinya pengambil keputusan. Ya, Fir'aun itu contohnya. Sudah masuk kategori ilahahu hawahu. Jadi yang diikuti oleh orang ini adalah hawahu, karena ilmunya sudah tertutup. Nah, sekali lagi, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab adalah tipikal yang seperti ini. Ilahahu hawahu. Saat kekuatan diambil dari yang bersangkutan, tadi azabun muhin, azabnya dalam keadaan hina, barulah dia akan terjungkal. Di situ tingkat penyesalannya yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita tidak berpeluang seperti ini? Sama, Pak. Kita juga berpotensi, berpeluang memiliki atau menjadi manittakhadha ilahahu hawahu. Kalau kita biarkan satu titik hitam bertumpuk terus, nanti ujungnya bisa masuk kategori yang sama ya. Itu al-jasiyah. Kemudian terhadap orang seperti ini, nah baru Allah mengingatkan di Al-Kahfi. Ketika kita melihat orang seperti ini wataknya, apa kata Allah? La tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Udah, jangan ikuti, jangan terbiasa menemani orang seperti ini, orang yang sudah lalai hatinya mengingat Allah. Ang zikrina, saya kira ya, contohnya banyak ya. Orang yang lalai mengingat Allah, entah itu tidak pernah sholat, entah itu tidak taklim, entah itu macam-macam. Pokoknya hindari.
Kecuali kalau kita ingin mengajak alias berdakwah, ya, itu pun tidak menjadikan kawan setia, tapi ngajak saja. Nah itu wattaba'a hawa, atau orang yang mengikuti hawanya. Kenapa? Sebab wa kana amruhu furuton. Urusan keadaan orang yang selalu mendekati mereka itu furuton, hancur pasti. Jadi kita ikut hancur gitu bersama mereka. Ini dipertegas oleh surat lain, atau binasa tadi ya, dipertegas oleh surat 20. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Jangan dipalingkan oleh orang yang tidak mengimani hari kiamat, tidak mengimani neraka, tidak mengimani jannah. Man la yu'minu biha wattaba'a hawa, dan orang yang memperturutkan hawa nafsunya, fatarda, karena kamu akan binasa. Bapak Ibu, ujung dari wattaba'a hawa selalu Quran itu mengaitkannya dengan entah ahlakat gitu ya, kehancuran, kebinasaan dan sejenisnya. Fatarda itu menggambarkan terjungkal sedemikian hina ya. Dan saya kira cukup banyak ya orang-orang yang seperti ini kalau kita kisahkan ya. Saya ambil contoh lagi satu hal yang mungkin saya ulang kejadiannya ya, bahwa orang ini ujungnya terjungkal, tapi ya mungkin sebut saja masih dikaruniai Allah ya, sehingga kemudian dia sadar. Seseorang bercerita bahwa dia ini ya kita akui pebisnis sukses. Seperti biasa orang seperti ini kalau misalnya terjebak oleh duniawi sementara dikuasai nafsunya oleh itu, selalu sulit kan Pak diingatkan. Singkat kata, dia mengalami satu peristiwa, yakni gempa bumi. Kemudian di sebuah daerah nih Pak ya, ada gempa bumi, rumahnya hancur, terjepit kakinya itu oleh pilar yang roboh. Dia masih untung di sini Pak, dia tidak meninggal, tetapi patah kakinya dan harus diamputasi. Sementara setelah kejadian itu baru dia muncul kesadaran bahwa ternyata Allah itu maha hebat, sehingga di orang lain tertimpa langsung meninggal, dia masih tanda kutip dia masih mending diberi waktu, meski kakinya bermasalah. Sejak saat itu muncul kesadaran Pak bahwa dia membutuhkan Allah, baru rajin sholat setelah itu. Artinya orang seperti ini baru merasa kalah saat itu gitu, setelah setengah dari kakinya hilang karena harus diamputasi. Sebab kalau tidak membahayakan ke atasnya ya, membusuk gitu ya. Itu menunjukkan bahwa orang kalau sudah tarda, dihancurkan oleh Allah lebih dulu lewat peristiwa itu, barulah muncul kesadaran. Makanya Al-Quran sering menyebutnya dengan ungkapan, apakah kalian mau taat dengan tau'an atau karhan? Tau'an itu sukarela, karhan itu dipaksa dulu. Nah kita dalam hal ini alhamdulillah tidak perlu dipaksa dulu, sebab ada orang yang taatnya tadi harus dipaksa dulu, dikalahkan dulu, baru muncul. Istilah Syekh Saleh Al-Utsaimin menyebutnya dengan ungkapan izzatul qahri, Pak. Allah menyebut dirinya kan azizun, Pak. Dalam Quran kan banyak ya, innallaha azizun gitu. Bahwa Allah itu maha gagah, maha perkasa. Nah, tindakannya untuk membuktikan diri bahwa Allah itu aziz adalah izzah. Makanya izzatul qahri, kekuatan yang memaksa seseorang untuk bisa menghilangkan kesombongannya, menjadi lemah. Jadi beberapa ayat tadi saling berkaitan, bahwa kita harus menghindari
orang-orang yang lemah akal, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, tetap itu gambarannya Al-Aziz. Kemudian kita kembali ke kata ta'juz. Syekh bin Baz mengutip dua ayat berikut dalam kaitan dengan yang tadi, ya, melengkapi yang sudah saya kutip. Ada surat Shad 26, ada surat 28, 50. La tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan mengikuti, sama sebetulnya tadi ya. Jangan mengikuti orang yang cenderung pada hawa nafsunya, lalu menyesatkanmu, menjauhkanmu dari jalan Allah. Hanya saja orang-orang seperti ini seringkali mengiming-imingi seseorang dengan materi, sehingga menjadi daya tarik baginya. Itu persoalannya, Pak. Tapi kalau orang yang bersangkutan balik lagi punya kekuatan iman, nalarnya jalan, sekali lagi insya Allah enggak. Selama orang itu al-hazimnya kuat, al-fatonunya ada, al-qawiyunya ada, dia bisa terhindari. Jadi ada semacam kekuatan spiritual, kekuatan ruhani yang bisa menjadi benteng. Nah, ini persoalannya, ya. Jadi sulit dipisahkan. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudam minallah. Saat orang itu lebih cenderung pada hawanya, Allah akan melepaskannya dari bimbingannya. Sebab orang seperti ini lapisan penutupnya tebal, lapisan penutup hatinya itu tebal sekali, sehingga Allah pun membiarkannya. Sudah, kalau memang pilihanmu begitu. Jadi kalau kembali lagi bahwa jangan sampai ada ungkapan saya belum mendapat hidayah ya karena Allah tidak memberi hidayah pada saya. Dia lebih menyalahkan Allahnya. Kenapa Allah tidak memberi hidayah ke saya gitu. Padahal Allah memberi hidayah atau yadi, membimbing kalau dia membuka diri. Kalau memang enggak mau ya sudah. Di sini Allah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berpikirlah, bernalarlah, terbukalah hati. Kalau kamu enggak mau juga ya sudah. Itu gambarannya ya di dalam Quran. Jadi seringkali orang semacam ini menyalahkannya pihak lain. Bukan salah saya tuh. Kenapa Allah tidak memberi hidayah ke saya? Sementara dia tidak mau dibimbing tadi ya. Jamaah para bapak dan ibu rahimakumullah, masih terkait dengan ucapan Syekh bin Baz bahwa al-hazim fi asbabin najah. Ketekunan, keuletan, ketangguhan adalah jalan menuju keselamatan. Saya kutip ucapan Al-Mubarakfuri, tulisan beliau di dalam Sirah Nabawiyah saat beliau mengulas tentang mengapa Allah menurunkan surat Al-Kahfi. Bapak Ibu tahu di dalam Al-Kahfi setidaknya ada 3 kisah ya yang sangat inspiratif. Al-Ashabul Kahfi, kemudian Khidir dan Musa alaihi wassalam, dan satu lagi itu pemilik kebun ya. Itu kisah yang sangat inspiratif. Nah, yang diambil salah satunya oleh Al-Mubarakfuri adalah kisah Zulkarnain. Bahwa wa kisah Zulkarnain gitu. Kisah Zulkarnain itu tufidu, memberi manfaat, memberi penegasan bahwa annal arda lillahi yurithuha min ibadihi may yasha. Kisah Zulkarnain itu memberi satu penegasan bahwa bumi ini milik Allah, akan diwariskan kepada hamba-hambanya may yasha'u, yang dia kehendaki. Lalu ada kalimat ini nih, Pak. Wa annal falah, sungguh kemenangan itu, kebahagiaan itu, innama huwa fi sabilil iman, hanya bisa diraih dengan jalan iman. Dunal kufur, bukan jalan kekufuran. Itu bahwa keimanan, kemenangan, kebahagiaan hanya bisa diraih dengan jalan iman atau di dalam jalan iman.
bukan jalan kekufuran. Betapapun orang kufur hari ini merasa menang, belum tentu. Sebab ujungnya boleh jadi akan dijungkir balikan oleh Allah. Baru di situ. Hanya rahasia tingkat tinggi tentang yang akan terjadi pada diri yang bersangkutan. Maka di sini ya, bagi saya ucapan ini atau tulisan ini menginspirasi annal falah innama huwa fi sabilil iman dunal kufur. Lalu satu hal lagi Pak, yang menarik dari ucapan beliau ini adalah may yaqumu bi inja'il du'afa, bahwa akan selalu ada hamba-hamba Allah yang bersiap memposisikan diri sebagai penyelamat masyarakat yang lemah. Nah, kita masuk kategori yang mana? Peduli tidak kepada mereka, peduli tidak untuk mengangkat dan memuliakan mereka. Kurban itu makanya diwajibkan bagi yang mampu dalam rangka berpihak pada al-masakin. Bukankah Bapak Ibu tahu, pernah dibahas mungkin ya, pernah mendengar bahwa mustahik daging kurban itu memang tidak melulu fakir, tetapi paling tidak penegasan Rasulullah SAW lewat Ali bin Abi Thalib, beliau ditugasi untuk uqassima, membagi daging kurban kepada alal masakin. Artinya gambaran itu menunjukkan bahwa orang harus betul-betul membela mereka. Nah, ini yang disebut dengan bi'inja'id du'afa, membela, menyelamatkan orang-orang yang du'afa dari keterpurukan yang entah kapan mereka selesai. Kadang kondisi seperti itu. Namun untuk kondisi hari ini di sisi lain ya, jadi unik Pak, hadis itu banyak ya. Di satu sisi Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk membela mereka, mengadvokasi mereka, mengedukasi mereka, gitu kan. Bahkan Al-Ma'un menyebutnya pendusta agama kalau tidak peduli pada mereka. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Itu 3 ayat yang menggambarkan tukadzibu biddin, kalau kita tidak berpihak membela mereka. Ini bi'inja'id du'afa, buktinya lewat kurban tadi. Tapi di sisi lain, nah ini tidak sedikit hadis yang mengingatkan orang-orang fakir yang membiarkan dirinya kalah mental lalu menjual kefakirannya. Banyak Pak. Misalnya Allah tidak akan mengajak bicara orang yang ailan mustakbiron, orang yang miskin sombong lagi. Bayang Pak, itu Allah, Rasul mengingatkan begitu. Allah tidak akan mengajaknya bicara. Siapa? Salah satunya ailan mustakbir, orang miskin yang sombong. Nah, unik di sini kalau dikaji. Kenapa miskin sombongnya menggunakan mustakbir? Nah, itu beda lagi Pak. Jadi secara kandungan linguistik ya, kebahasaan, Rasulullah SAW sering menggunakan kata yang jawamul kalam ya, memuat satu istilah yang full gitu Pak maknanya. Contohnya tadi, mengapa beliau menyebut miskin sombong itu bukan ailan mutakabbir, tetapi ailan mustakbir? Karena berbeda dengan mutakabir Pak. Meskipun mustakbir mutakabir sama sombongnya, tapi sebabnya beda. Oke, ailan mustakbir. Kenapa mustakbir? Karena mustakbir itu orang yang menolak ajakan kebaikan, kebenaran. Sementara kalau mutakabir, orang yang merendahkan pihak lain. Jadi nggak cocok kan kalau orang miskin disebut mutakabir. Saya adalah yang paling miskin di sini. Miskin bangga, nggak mungkin kan Pak? Tapi kalau miskin menolak ajakan taat baik, mungkin. Ini kan faktanya banyak. Saya kira mungkin kita ngalami di
dibagi zakat fitrah misalnya ya. Lalu kita minta, Pak silakan Pak, kita wudhu dulu Pak, silakan kita sholat. Mangga dipayun. Bari nggak sholat Pak, kan masih banyak kayak gitu. Ya Allah, saya sendiri mengalami ketika baksos gitunya. Ketika baksos kita sengaja memepetkan waktunya dengan waktu sholat. Dalam rangka apa? Ingin ngetes mereka komitmen nggak? Silakan Pak, acara sudah dimulai, tiba-tiba sengaja asar, Pak sebentar ya, kita off dulu, kita tutup dulu, kita sholat dulu. Silakan bapak-bapak ambil air wudhu. Ya mangga Pak, mangga. Balik keluar, nongkrong, ngerokok, sholat malah nongkrong. Itu Pak, kita sholat dulu Pak. Akhirnya ketika saya baru sikap tegas, baik Pak, kalau Bapak tidak mau sholat, silakan pulang aja Pak. Kita nggak jadi membaginya untuk yang mau. Baru oh ya Pak, wudhu. Astagfirullah. Itu mustakbir itu Pak namanya. Ailan mustakbir. Jadi mustakbir itu menutup diri, bukan merendahkan orang. Tapi kalau mutakabir baru mengunggulkan diri, melemahkan atau merendahkan orang. Nah, ini unik kan? Ada lagi hadis lain. Orang miskin yang meminta-minta lalu menjadikan meminta-mintanya untuk meraup uang atau meraup materi kekayaannya, Allah akan menguliti wajahnya pada hari kiamat. Itu karena mental ngemisnya. Jadi sekali lagi, di satu sisi al-masakin itu diunggulkan, disanjung-sanjung, dimuliakan untuk dihargai. Tapi di sisi lain dibebetkan gitu kalau dia tidak sadar juga. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah ya. Jadi dua ungkapan termasuk dari Syekh Al-Mubarakfuri bisa menjadi pendorong kita ya. Wa annal ahaqqa bi irsil ardi innamahum ibadallahi as-salihun. Kata beliau, orang yang berhak mewarisi bumi ini hanyalah orang-orang hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi mestinya kita bersemangat terus ya, bukan persoalan ritual saja, tapi bagaimana membentuk mindset, cara pandang masyarakat dengan mengikuti alur yang benar tadi, yakni bagaimana Al-Qur'annya kita pahami menjadi referensi penting. Begitu pula dengan hadisnya, sunnahnya untuk membentuk yang disebut pribadi al-kayyis tadi ya, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Jadi al-ajizu itu sudah kita gambarkan. Sekarang dari kata ajaza ada lagi derivasinya, turunannya, pengembangan katanya yang terdapat di dalam Quran. Dan ini ada hubungannya dengan Nabi. Kita lihat, ajaza yu'jizu, melahirkan kata mu'jizun, jamaknya mu'jizuna, mu'jizina, kemudian mu'jizatun. Nah, kalau Bapak mendengar kata mu'jizat, apa itu Pak? Mu'jizat itu gambaran yang sesuatu yang hebat gitu ya. Kadang-kadang extraordinary atau di luar rasional. Kenapa? Sebetulnya kata mu'jizatun itu secara bahasa tadi yang mengalahkan, yang melemahkan. Itu yang mengalahkan atau yang membuat lemah. Makanya otak ini dibuat lemah, dibuat kalah karena gak mampu memikirkan itu. Kok bisa ya? Itu namanya mengalahkan. Jadi seluruh peristiwa yang disebut mukjizat adalah kejadian atau hal tertentu yang akal kita gak nyambung ke situ Pak. Kok bisa ya? Membuat kita, kan yang namanya logika selalu terikat dengan sebab akibat kan. Makanya kita menyebutnya masuk logika. Jadi kalau gak masuk, enggak. Makanya kita bilang, kok bisa ya? Ini kan gak mungkin. Nah, otak menyebut tidak mungkin, tetapi
fakta yang terjadi, mungkin disitulah kalah, otak kita kalah. Makanya kalau kita kaitkan dengan mukjizat para nabi, semuanya di luar akal kita, Pak. Tetapi biiznillah. Misalnya kita ambil contoh yang populer di dalam Quran, Musa alaihissalam ataupun Isa alaihissalam. Mungkin saya ambil Isa alaihissalam ya, Isa bin Maryam alaihissalam. Salah satu ayat yang menerangkan tentang mukjizat beliau adalah surat 3 ayat 49. Di sana dirinci apa saja mukjizatun yang Allah berikan kepada Isa bin Maryam alaihissalam. Wa rasulan ila bani Israel, kata Quran, bahwa beliau adalah rasul untuk bani Israel. Mungkin dikenal dengan istilah domba-domba sesat Israel, gitu. Biasanya gitu, Pak. Jadi bukan domba Garut ya, domba-domba sesat Israel. Itu kalimatnya. Khusus Bani Israel, bukan Bani Ismail yang lainnya, tidak. Nah, qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum, kata beliau. Aku membawa ayat. Nah, yang dimaksud ayat ini adalah mukjizatun tadi, tanda kekuasaan dari Tuhan kalian, Allah. Apa? Satu, akhluqu lakum minatin. Aku menciptakan burung dari tanah liat, menciptakan bentuk seperti burung dari tanah liat. Nah, ini kalimatnya, Pak ya. Lalu fa'anfukhu fihi. Lalu aku tiup tuh burung itu. Fayakunu tayran, berubah menjadi burung beneran. Mungkin Bapak latihan lah, pulang dari sini ambil celengan ayam jago tuh, elus-elus, Pak, coba tiup, berubah nggak jadi ayam jago beneran? Kan nggak mungkin kan? Itu contohnya. Jadi kalau Nabi Isa, tapi ada kalimat biiznillah. Nah, yang tidak boleh hilang itu ininya, biiznillahnya. Ini yang tidak boleh hilang. Ulangi ya. Kalau dulu kan waktu saya masih kecil, celengan itu ayam jago kan, Pak? Bukan kotak gitu ya. Ayam jago kalau dulu saya celengin, terbuat dari tanah liat kalau di kampung saya dulu. Kan gampang pecahnya tuh, prek gitu ya. Coba bayangkan ayam jagonya ditiup. Apakah berubah jadi ayam jago beneran? Enggak. Kenapa? Tidak ada biiznillah. Tapi dalam kasus Isa bin Maryam ada kalimat illa biiznillah. Nah, yang lupa oleh kalangan Nasrani, Kristen ini biiznillahnya itu, yang tidak diyakini bahwa beliau bisa begitu bukan karena beliau, biiznillah, tidak ada yang lain. Yang pertama. Yang kedua, ubriul akma, bisa melepaskan orang yang buta sejak kecil. Akma, jadi penyakit butanya sejak kecil, dengan usapan tangan saja langsung melihat. Bayangkan, Pak, dokter mata kalah oleh mereka ini. Dengan usapan langsung cenghar gitu. Itu biiznillah. Sama. Begitu pula dengan al-abros, kulit lepra yang sudah busuk, sudah menebarkan bau anjir, ya sampai keluar nanah dan sebagainya. Kebayang apa? Kulit, masya Allah, orang diuji seperti itu, sudah dari kulitnya keluar nanah kecil-kecil, bau busuk. Tapi dengan Isa bin Maryam, karena izin Allah diusap, semuanya bersih, glowing, tanpa perlu ke facial ya, tanpa perlu ke salon, dengan usapan saja. Tapi tetap kalimatnya biiznillah. Begitu pula Isa bin Maryam alaihissalam tahu tinggal berapa liter lagi beras di rumah, stok di rumah sembako itu beliau tahu. Tentu balik lagi biiznillah. Nah,
Jadi semua nabi dirangkum oleh satu kalimat, makana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi iznillah. Mustahil seorang rasul bisa memunculkan tanda-tanda kekuasaannya tanpa izin Allah. Jadi penegasan di sini yang sering lupa, maka kita jangan mengabaikan konsep biiznillah. Keyakinan tentang biiznillah akan menjadi pribadi kita yang kuat, tidak lemah. Sebab apa? Yang kita cari nanti adalah izin Allah atau ridho Allah. Sehingga dengan yakin karena adanya ridho Allah, kita akan menjadi pribadi yang tadi al-hazimu, al-fatonu, al-qawiyu, produktif pasti. Sebab bagi kita tidak ada yang sia-sia, bagi mukmin semua bernilai. Saya kira itu hadisnya sudah sering kita dengar ya, bahwa bagi mukmin aja bali amril mukmin inna amrohu kullahu lahu khair. Setiap urusan, kejadian, kegiatan, aktivitas, event atau apapun yang terjadi pada diri mukmin semuanya khair, bernilai baik. Nah, kalau kita yakin dengan hadis ini, insya Allah kita akan punya konsep al-hazimu, al-fatonu, al-qawiyu, produktif Pak, melakukan sesuatu karena pasti bernilai. Tadi itu kita ke masjid rajin, kenapa? Yakin setiap langkah itu ada nilai. Begitu pula ketika misalnya mengalami sesuatu bahwa yang ya tidak menyenangkan, kita ikhlas, kita sabar, yakin sesuatu itu ada nilainya. Itu kira-kira gambarannya ya, mengenai contoh-contoh derivasi dari ajaz. Nah, ayat-ayat ini sangat sering dimunculkan. Lewat ayat ini Bapak perhatikan beberapa kali ya, ada 9 kali tidak salah yang saya temukan ungkapan wa ma antum bimu'jizin. Maksudnya apa? Mustahil kamu bisa mengalahkan, bisa menghalangi terjadinya janji Allah. Nah, wa ma antum bimu'jizin itu berulang 9 kali untuk meyakinkan kita bahwa kalian tidak mungkin mengalahkan Allah, mengalahkan kehendak Allah, mengalahkan qadarullah, mengalahkan izin Allah. Nggak mungkin, mustahil. Itu namanya bimu'jizin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi dengan istilah itu kita akan semakin yakin ya, bahwa yang penting kita ikhtiar terus bagaimana kita membela agama dalam bentuk taklim. Itu sudah masuk pembelaan sebetulnya Pak. Jadi tu'azziru, tuwakkiru, untuk mengokohkan Islam, untuk membesarkan Islam, antara lain menghidupkan ilmu. Taklim adalah cara salah satu ya untuk menghidupkan ilmu. Bayangkan oleh Bapak kalau di sini dalam waktu setahun aja dihentikan semua aktivitas taklim, agama gimana kira-kira? Sekedar sholat biasa, saya yakin mati aktivitas pemikiran, aktivitas rohani. Maka kembali lagi menghidupkan ilmu agama hanya dengan kegiatan ta'alum, pembelajaran ya. Nah, kita lanjutkan lagi mengenai perbedaan 3 istilah itu, al-ajzu, ad-da'if, al-hayyinu di dalam Quran ya, insyaallah. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan. Mangga Pak. Banyak juga boleh Pak. Mangga. Terima kasih Pak Ustaz. Dalam surat Asy-Syamsu dengan istilah 7 roha yang diuraikan oleh Pak Ustaz sebagai kemiskinan. Pertama, saya mohon kebenar atau penjelasan. Oke. Pernyataan dari Rasulullah, saya ingin menjadi Miskin. pada akhir
Allah. Beliau satu. Kemudian yang kedua, sebagai takdir bahwa dengan apakah itu dengan biiznillah ketika saya ijazahnya palsu. tidak benar, kemudian saya didukung sampai 4 kali kesempatan untuk menjadi Pemimpin, pembesar. Entah itu di luar kota, entah bertiga di kaki, Ini nyerempet nih Pak. Sebagai penguasa amil senegara. Iya. Mohon penjelasan. Baik, ya hubungannya. Yang pertama tentang doa Rasulullah SAW. Memang mungkin tentang validasi hadis itu perlu dicari lagi ya. Tapi setidaknya ada sih kalimat yang pernah saya dengar, pernah dibaca. Allahumma ja'alni miskinan wa tawaffani miskinan. Itu kalimatnya Pak. Ya Allah, jadikanlah hamba orang miskin dan wafatkan hamba dalam keadaan miskin. Tidak semua doa Rasul layak dikonsumsi untuk kita. Itu prinsipnya. Seperti halnya tidak semua makanan kita sukai. Ada hal-hal yang silakan, kalau sanggup sih nggak apa-apa. Kalau nggak sanggup bisi olam atau bukan olam, tekataikan. Nah, tidak bisa mencapai makomnya, membuat pecah bahwa itu ada, ya. Karena di sisi lain yang berkenaan dengan kondisi miskin itu akan meringankan, kalau dari sisi itu ya, akan meringankan proses hisab kan. Sebab di dalam banyak hadis lain yang melengkapi, justru semakin banyak aset yang dia miliki, semakin lama proses hisabnya, karena akan ditanya terus min aina ila aina, min aina iktasabahu, dari mana tuh diusahakan, benar apa tidaknya, ila aina anfaqahu, kemana dibelanjakan. Jadi antara budgeting dengan expanding gitu, dengan expanding, satu kaitan yang sulit. Bagaimana dia incoming mendapatkannya, bagaimana dia pembelanjaannya, pengeluarannya. Makanya beliau menyebutnya seperti itu ya. Tetapi kembali yang tadi, bahwa ketika kita misalnya memilih jalan itu, sepanjang tidak menghilangkan ridho, ya, ikhlas, tetap nyaman bersama Allah, meski kondisinya begitu, ya bagus. Kalau sanggup, gitu. Kalau misalnya tidak, tunggu dulu lah, kira-kira gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, apakah masuk qadarullah? Qadarullah tergantung pada proses kita. Betul, qadarullah itu menentukan hasil akhirnya. Tetapi ada sisi lain umat di mana dia diwajibkan berikhtiar. Sebab apa? Nyambung tuh ke ayat yang sangat terkenal. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Kalau umatnya nggak pernah mau mengubah cara berpikirnya melalui ilmu, bahwa memilih pemimpin itu sangat strategis, begini, dia akan melakukan perubahan. Nah selama ini umat yang ada lebih bernuansa perut pengambilan keputusannya, bukan nalar, bukan logika. Atau kembali kepada tadi ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, orang bodoh itu mengambil keputusannya, berbicaranya dengan di belakang lidah. Maka udah sinilah, bukan di belakang hati, dengan mengatakan sebentar, ini orang ini gimana sih sebetulnya?
Kira-kira kalau kita pilih layak nggak? Bla bla bla, itu namanya merenungi tadi, Pak. Nah, umat kebanyakan kita hari ini tadi kategorinya berbicara dengan di belakang lidah, bukan dengan di belakang hati. Jadi ya sudah, terima, itu qadarullah juga buat dia, sesuai dengan pilihan. Barangkali itu, Pak. Allah alam. Sama-sama, Bapak. Mangga Ibu, Bapak. Pengetahuan atau walaupun pertanyaannya klise ya, di dalam Al-Hadid ayat 20 itu jelas sekali bahwa dinyatakan Tentang dunia, Pak ya. Ya, kehidupan dunia itu hanya permainan senda gurau, kesenangan yang palsu. Itu hanya merefleksikan dengan keadaan umat sekarang, gitu, umat Islam gitu, buruk, kemiskinan, perang dan seterusnya, dan menyerahkan semua itu orang. Tapi kalau untuk dunia kita mah tidak menikmatinya. Teknologi kembangkan mereka, kita nikmati dengan secara kepasangan gitu. Iya. Itu memaknai ini gimana ya supaya mereka juga bangkit terhormat di dunia gitu. Baik. Pertanyaan ini memang betul, Pak, klise karena sangat sering, tapi juga sekaligus membuat kita bingung titik awalnya dari mana gitu ya. Seolah-olah dakwah selama ini buntu. Buktinya yang minat keilmuan pun ya etaken. Terus dari mana kita mulainya? Masya Allah. Dalam situasi seperti itu semacam apa? Stuck of thinking ya, mati kutu kita berpikir, udahlah susah gitu kan Pak ujungnya Pak ya. Betul. Maka kalau saya pahami, pertama kita harus meyakini bahwa kondisi semacam ini merupakan bagian dari ujian Allah juga. Poin pertama ini penting ya. Ujian Allah juga terkait dengan sejauh mana kita terus melakukan aktivitas yang penting, memproses, mengajaknya dan seterusnya. Jadi konsep yang disebutkan di dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro, kita bisa pakai itu. Yang penting setiap mukmin disadarkan, diingatkan dulu bahwa bagian dari hidup itu sejatinya ikhtiar untuk ku anfusakum wa ahlikum naro. Poin pertama. Poin kedua, setelah memahami bahwa konsep dunia itu bagian dari ujian, sekaligus dalam rangka ku anfusakum wa ahlikum naro, mestinya dikembangkan poin kedua, karena di dalam ayat lain banyak, yakni ayo ya'muru yad'una ilal khair, bisa yad'una ilallah atau ya'muruna bil ma'ruf. Kalau semua orang punya konsep yang kedua ini, ada keinginan mengajak, setelah poin pertama tentu Pak, poin pertama tidak boleh dilewati selain poin kedua. Tapi jangan juga cukup dengan poin pertama, tidak dengan poin kedua, salah lagi. Tapi sebelum poin pertama ada basisnya, yakni amanu dan ilmu kan. Jadi ketika amanu dan ilmunya sudah ada, masuk poin pertama, ku anfusakum wa ahlikum naro. Setelah berjalan masuk yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Setelah berjalan lagi terus masuk yang ketiga, kembangkan ta'allafu baina ikhwan, bainal muslimin, kembangkan keakraban dengan sesama muslim. Baru muncul nanti kita gabungkan untuk amanu wa taqwa. Nah, proses itu memang ada di dalam Quran. Nah, persoalannya adalah umatnya kembali yang tadi Pak, tidak mencoba mengambil langkah-langkah itu sebagai sebuah proses yang panjang dan kita siap untuk menjalaninya. Dampaknya kemudian yaitu seperti yang sekarang, akhirnya ya sudahlah, memang begini adanya. Itu akhirnya kan stuck tadi Pak. Tapi sekali lagi kita di level manapun kita berkontribusi saja. Di level manapun kita berkontribusi masing-masing,
Bahwa kapan terungkapnya keadaan itu balik lagi ada hubungan dengan kehendak Allah. Saya kira hadis sudah cukup banyak yang meyakinkan bahwa pada akhirnya Islamlah, atau Quran juga ada kan jelas ya, wallazi arsala rasulahu, atau ada kalimat liyuzhirahu 'ala dini kulli. Itu gak mungkin salah ayat itu. Tapi bahwa kapannya wallahu a'lam. Itu ayatnya jelas, liyuzhirahu 'ala dini kulli. Allah akan mengatasi semua agama, semua keyakinan apapun di dunia ini, lalu memunculkan satu saja, dinul haq wal Islam. Sekali lagi, kapannya wallahu a'lam. Penegasannya adalah kontribusi apa saat kita melihat bahwa Islam itu berjaya. Di situ yang paling penting. Jadi seperti sekarang Persib juara, pertanyaannya siapa yang dapat bonus, Pak? Penonton, pemain? Apakah Boboto dapat bonus? Enggak. Yang mendapat bonus hanyalah pemain. Boboto penonton enggak. Jadi kalau bisa jangan jadi penonton, tapi jadi kira-kira gitu. Kalau sebatas penonton ya bangga doang, tapi nggak dapat apa-apa. Gitu gambarannya. Wallahu a'lam. Mangga, Ibu, silakan. Ayat 2. Mangga, Ibu. Bismillah. Bagaimana menyikapi kalau misalnya diri kita ditunjuk sebagai panitia pada suatu kegiatan, misalnya ada perayaan 17 Agustus, di dalam puncak kegiatan tersebut terdapat kegiatan musik dan orang-orang menyanyi, di mana orang tersebut ditunjuk dan diberi tugas untuk mendukung kegiatan pada puncak kegiatan tersebut. Nah, bagaimana orang tersebut menyikapi hal ini? Karena yang dia pahami musik dan nyanyi-nyanyi itu dilarang dalam agama Islam. Bagaimana menyikapi itu? Oke, mengapa? Di dalam Quran ada hubungan antara pemimpin atau seseorang yang dianggap menjadi katakanlah al-qadhi ya, dengan apa tugasnya. Bagi saya, ketika istilah lain itu namanya biyadihi ya, posisi atau memiliki kekuatan, maka sebaiknya ketika posisi itu dipegang, memang di sini membutuhkan tadi Bu al-hazimu al-fatonu ya, perlu kreativitas. Yang pertama, kita ngikutin itu saja 4 sifat Rasul yang kemarin belum kita tuntaskan ya. Jadi fatonunya apa? Smart untuk merancang, memiliki creative thinking, aktivitas apa saja. Itu kita buktikan dulu bahwa orang itu harus mampu memiliki conceptual skill tentang aktivitas apa saja yang layak dimunculkan dengan nilai-nilainya, mengedukasi seperti apa, bentuknya apa. Ini penting Bu, creative thinking. Yang kedua, kemampuan ini mengomunikasikan konsep itu supaya orang yakin dan percaya tentang sesuatu. Termasuk misalnya program itu layak nggak nih terkait dengan apalagi musik-musik yang terkait, pasti entah dangdut apalagi, oh pasti itu nyambungnya ke yang datang pasti mabok dan sebagainya. Nah, kalau sudah diyakinkan bahwa udahlah kita coret dari sini, termasuk di dalamnya Agustusan tapi lomba gaple, kan selalu ada banyak ide. Kita ngadain lomba gaple lah, diumumkan di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada peserta lomba gaple, nanti kumpul jam segi. Gimana coba? Itu di beberapa tempat masih ada. Dulu di saya ya, di saya itu di awal-awal saya pindah ke tempat itu diumumkan, Masya Allah. Saya baru tahu, langsung saya protes ke DKM, Pak, bisa nggak Pak? Saya betul Pak, ini kejadian nyata. Tahun 2000 saya baru pindah ke tempat itu, ya ke tempat itu, belum taklim, baru jadi jamaah biasa. Tiba-tiba Agustusan, lalu saya dengar
lewat pengeras suara di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada para peserta gaple mohon kumpul jam sekian di. Astagfirullah, ini di masjid, diumumkan di masjid, Pak. Langsung sorenya saya bilang, Pak, ke DKM, Bapak tahu nggak ini? Udah, terus Bapak diam, bingung, nggak usah bingung, Pak, katakan saja, nggak boleh. Duh, kudu kumaha. Ya oke, Bapak nggak berani, biar saya ngomong. Akhirnya sore, ya risiko nggak ada masalah, Pak. Mohon maaf panitia, lain waktu nggak boleh mengumumkan masalah lomba gaple atau apapun yang berkaitan dengan di masjid. Apa hubungannya, Pak? Gaple manfaat nggak dalam pandangan Islam? Itu sia-sia, nggak usah. Risikonya apa, Pak? Dibenci, sabodo. Itu dialami, Pak. Jadi DKM-nya lemah, gitu. Nggak berani mengatakan tidak. Ya Allah, ini gimana sebagai pemimpin? Itu, Bu. Jadi ketika kreatif kita sudah buktikan ada, kemampuan mengomunikasikan, menjelaskan ada, tetap tidak digubris. Yang ketiga, tindakan strict, tegas. Apa? Silakan, saya mundur, selesai gitu. Tapi manfaatkan dulu proses awalnya tadi, merancangnya bagaimana, mengelaborasinya bagaimana, mengomunikasikannya bagaimana. Kalau tetap mayoritasnya begitu, ya sudah, ini nggak bisa diikuti. Mungkin harus kata tegasnya di sana. Begitu barangkali, Bu. Ya. Baik para Bapak, mungkin waktu sudah 6:30. Insyaallah kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.